Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil faridis somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani kita senantiasa sehat. Tentunya sisi lain atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua sangat banyak, dan ini harus menjadi sebuah acuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga atas nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah, kemudian kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan lupa, di saat Allah memberikan kesehatan pada kita, mari kita gunakan fisik yang sehat ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan obrolan sederhana seputar niat. Ternyata betapa pentingnya niat itu, bahkan posisi pertama di saat seseorang ingin melakukan sebuah aktivitas. Bahkan suatu amalan ibadah tidaklah akan diterima oleh Allah kecuali jika terkumpul dua syarat. Yang pertama syaratnya ikhlas, dan yang kedua itu ittiba. Adapun ikhlas itu berkaitan seputar dengan amalan hati. Nah, bisa disebut dengan niat. Nah, sedangkan ittiba adalah berkaitan dengan amalan zahir seseorang. Artinya di saat seseorang melakukan sebuah ibadah, apakah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW atau tidak. Dengan kata lain, niat ikhlas adalah tolok ukur ibadah hati, sedangkan ittiba'ur Rasul itu adalah tolok ukur ibadah zahir. Misal di saat kita ingin melaksanakan sholat, tentunya ittiba' zahirnya kita harus mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita ingin melaksanakan sholat subuh yang dicontohkan oleh Rasulullah 2 rakaat, ya kita ikuti 2 rakaat. Jangan sampai kita terlampau soleh, kita tambah sholat subuh menjadi 3 rakaat misal. Itu tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian niat itu apa sih? Nah, pengertian niat kita bahas secara etimologi, kemudian secara terminologi. Nah, menurut bahasa, niat itu adalah al-qasdu atau bermaksud. Bahkan disebutkan juga niat itu adalah al-iradah, keinginan. Atau kata lain, niat itu adalah qasdu qulub wa iradatuhu, yang artinya adalah maksud dan keinginan hati. Sedangkan pengertian niat secara terminologi, menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyampaikan niat itu adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, bahkan Syekh Shalih bin Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwasanya niat itu ada dua. Yang pertama, niat yang terkait dengan ibadah, dan yang kedua, niat yang terkait dengan kepada siapa ibadah tersebut ditujukan. Adapun niat yang pertama, niat yang terkait dengan ibadah, ini biasanya bahkan istilah ini sering digunakan oleh para ahli fikih
dalam berbagai hukum ketika mereka mengatakan asyaratul awwalu niyatun. Nah, yang mereka maksud, niat ini terdapat pada rutinitas ibadah kita. Ini yang akan membedakan di saat kita melaksanakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Tentunya di situ terdapat niat yang berbeda. Contoh, di saat orang ingin melaksanakan sholat, niatnya berbeda. Niat sholat dengan pelaksanaan ibadah puasa misalnya. Bahkan dalam sholat sendiri itu ada dua. Di saat seorang ingin melaksanakan sholat wajib, niatnya sholat wajib. Misalnya sholat yang 5 waktu, sholli fardhu zuhri. Di saat ia ingin melaksanakan sholat zuhur, berarti niatnya niat sholat wajib. Nah, di saat ia ingin melaksanakan sholat sunnah, sholli sunnat duha misalkan, itu berbeda. Artinya pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Bahkan di antara sholat wajib dan sholat sunat pun itu ada perbedaan niatnya. Adapun niat yang kedua, niat yang terkait dengan kepada siapa ibadah tersebut ditujukan. Ini artinya niat dengan pengertian ini sering diistilahkan dengan makna ikhlas. Semisal di saat kita ingin memberi sesuatu kepada orang, niatnya ikhlas atau tidak. Niatnya lillahi ta'ala atau riya, ingin dipandang oleh seseorang. Nah, maksudnya seperti ini. Adapun tempatnya niat itu di dalam hati. Dan An-Nawawi berkata, tidak ada khilaf dalam hal ini. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, niat tidaklah dilafadzkan. Artinya terbesit dalam hati. Lalu bagaimana kalau seandainya diucapkan wa talaffudzu biha sunnatun? Adapun kalau seandainya niat itu terucap oleh perkataan kita, maka hukumnya sunnah. Namun tidak dipungkiri juga ada sebagian orang yang mengatakan, oh, niat itu tidak terucap, akan tetapi tersirat dalam hati. Monggo bebas. Jangan sampai hal ini menjadi pertengkaran antara niat itu diucapkan, sekelompok yang lain bilang niat itu tidak terucap, bahkan terbesit saja dalam hati. Nah, menurut Syafi'iyin, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, itu biasanya niat sisi lain dalam hati kemudian diucapkan. Ini mengambil sunnah. Yang terpenting, saya ingin mengajak, mari kita upgrade setiap aktivitas kita. Alangkah baiknya kita awali dengan niat. Karena melihat hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan betapa pentingnya niat. Bahkan ini menjadi hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya adalah sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia, harta atau kemegahan dunia yang ia inginkan, atau karena seorang wanita yang ia ingin dinikahinya, maka yang dituju itu ke arah tujuan itu saja. Melihat hadis ini dapat digambarkan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu hasilnya tergantung apa yang kita niatkan. Bahkan kita melaksanakan ibadah saja, kalau seandainya niat itu bukan karena Allah, maka tidak ada pahala baginya. Bahkan ini menyebabkan kesalahan yang besar. Di saat kita sholat tapi niatnya bukan karena Allah, bahkan karena yang lainnya, riya misalnya, kita ingin dipandang soleh oleh orang lain, itu yang salah. Nah, di zaman saat ini lagi booming-boomingnya orang-orang hijrah. Nah, kita lihat niatnya, apakah betul niatnya lillahi ta'ala atau emang karena ingin dipandang bagus dari kalangannya. Nah, kalau seandainya ini niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perubahannya itu kurang baik. Oleh karena itu, mari
kita perbaiki niat kita, dan semoga setiap langkah yang kita lakukan itu sebaiknya kita niatkan lillahi ta'ala. Entah sholat kita niatkan lillahi ta'ala, ataupun puasa yang sekarang kita jalani kita niatkan lillahi ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, wa an Rasulillahi SAW, kamin amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyati min amalil akhirah, wa kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'mali dunya bi su'in niyah. Yang artinya, banyak amalan perbuatan yang berbentuk amalan dunia lalu menjadi amal akhirat. Kenapa bisa terjadi? Karena bagusnya niat. Dan banyak pula amalan yang berbentuk amalan akhirat, akan tetapi menjadi amalan dunia. Kenapa terjadi? Karena ini disebabkan niat yang jelek. Contoh, di saat seseorang berdagang, ini kan amalan dunia. Nah, kalau seandainya ia niatkan untuk ibadah, misalnya ia mencari nafkah agar mendapatkan uang, dengan wasilah ia berdagang, uangnya ia gunakan untuk makan agar menjadi tenaga. Nanti tenaganya ia gunakan untuk sembahyang kepada Allah. Ia gunakan tenaganya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini menjadi baik. Nah, amalan berdagang itu yang semulanya amalan dunia, dikarenakan dengan niat yang baik, ini menjadi amalan akhirat. Contoh yang lain, misalnya seseorang bercocok tanam atau seorang petani menanam padi. Kalau seandainya ia tidak berniat ibadah, maka yang ia dapat hanya padi saja suatu saat nanti yang akan ia panen. Coba kalau seandainya diniatkan, saya ingin menanam padi agar nanti mendapatkan hasil panen yang banyak, kemudian hasil penjualan gabahnya saya kumpulkan untuk berangkat haji, itu akan menjadi ibadah. Dan yang lainnya, di saat padinya terjual, kemudian ia mendapatkan uang, uangnya ingin membelikan pakaian untuk ibadah, itu akan menjadi ibadah. Nah, bahkan amalan akhirat ini bisa menjadi amalan dunia. Contoh, bisa seseorang melaksanakan sholat, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin dipandang baik oleh orang sekitarnya, maka yang ia dapat itu hanya nilai baik dari orang-orang sekitarnya. Ia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, berarti yang ia lakukan sholat tadi itu sia-sia. Nah, hadirin sahabat santri yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak, mari setiap aktivitas apapun itu, entah amalan ukhrawi ataupun amalan duniawi, kita sebagai orang muslim, alangkah baiknya kita awali dengan niat lillahi ta'ala. Kita niatkan penuh dengan keikhlasan, ketulusan. Jangan sampai ada indikasi yang dapat merusak niat kita menjadi rusak. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang senantiasa semakin sini semakin baik. Dan berharap semoga petunjuk Allah senantiasa diberikan kepada kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.